Halo semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Are We In Love yang ditulis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Jong Kwon Kim. Yo, simak alur ceritanya guys. Film ini diawali pada suatu kota di Korea Selatan. Seorang wanita yang bernama Sojung, seorang wanita tomboy, bergegas mengendarai sepeda untuk pulang ke rumahnya karena dikabari oleh bibinya bahwa ibunya Sojung yang menderita demensia membuat rumah berantakan dengan mengeluarkan semua barang-barang yang ada di rumah. Dan ia pun langsung menenangkan ibunya. Setelah menenangkan ibunya, Sojung pun kembali ke tempat kerja. Di sana, sang pemilik kafe yang bernama Seunjae menatapnya dengan penuh amarah lantaran Sojung pergi begitu saja di saat jam kerja. Tak hanya itu, selain bosnya yang dikenal temperamen, jarang senyum, dan dingin, bak kulkas 2 pintu pun tak henti-hentinya memarahi Sojung hingga membuatnya menangis. 그런 거 가지고 울고 그래, 어? 아유, 후딱 해치우고. Sebelum pulang, terdengarlah suara petir yang kencang. Beberapa saat, Sojung pun melihat seorang nenek-nenek di depan kafe. Ia pun langsung menghampiri nenek tersebut. Dengan rasa kasihan, Sojung pun membiarkan nenek tersebut untuk duduk di kafe dan memberikan sedikit cemilan. Tak selang lama, suara petir pun terdengar kembali. Dan di saat itu juga sang nenek tidak ada di sana alias menghilang. Sojung pun heran, namun di atas meja ia melihat ada sebuah buku yang bertuliskan, "Aku akan meminjamkan buku ini. Aku akan membantumu." Sojung pun mengambil buku tersebut dan ternyata buku tersebut berjudul "Apakah Kau Sedang Jatuh Cinta?" Intinya, buku tersebut akan menjawab semua pertanyaan tentang percintaan. Ia pun mencoba apakah ada yang akan mencintainya, dan buku tersebut pun menjawab bahwa akan ada banyak orang yang mengagumi dan mengejar Sojung. Tak selang lama, sang bos pun menghampirinya. Dikarenakan ia pulang terakhir dan wanita sendirian, sang bos pun mengantarkan Sojung pulang. Dikarenakan takut terjadi kecelakaan, dan sang bos pun harus mengeluarkan uang kompensasi untuk Sojung. Tentu saja, itu sangat sulit bagi sang bos yang super duper pelit. Sesampainya di rumah, seorang tetangga yang SKSD langsung menghampiri Sojung. Di sana, orang tersebut langsung meminta nomor HP-nya Sojung untuk PDKT. Namun ternyata Sojung pun langsung menolaknya. Keesokan harinya, saat berangkat ke kafe, Sojung dihampiri oleh orang yang menyukainya dan sama saja meminta nomor HP untuk kenalan lebih lanjut. Sesampainya di kafe, Sojung bertemu dengan wanita yang bernama Anna atau wanita yang dekat dengan bosnya Sojung. Di sana, Anna mengomentari pakaian Sojung. Tak selang lama, datanglah seorang pembeli menghampiri Sojung dan menyatakan perasaannya. Sang bos pun mendengarnya pun hanya bisa menggelengkan kepala dan menatap aneh pria tersebut. Selain menjadi pelayan, Sojung pun bertugas menjadi koki untuk membuat makanan penutup. Saat sang bos datang, ia pun mencoba. Namun setelah itu sang bos memuntahkan kue tersebut dan mengatakan agar Sojung fokus untuk membuat kue, bukan memikirkan tentang ungkapan percintaan orang-orang kepadanya. Sesampainya di rumah, Sojung pun kembali membuka buku ajaib tersebut tentang semua ungkapan cinta di beberapa hari ini, dan ya, buku tersebut pun membenarkan pertanyaan tersebut. Beberapa hari kemudian, sepulang kerja, sang bos dan karyawan kafe tersebut makan malam dan minum-minum. Di sana, Sojung pun tampak mabuk berat. Dengan sangat terpaksa, sang bos pun mengantarkan Sojung pulang ke rumah. Di dalam mobil, Sojung pun dengan keadaan tidak sadar langsung mengambil foto Seunjae yang tergantung dan memeluk foto tersebut dan berkata,
Aku mau dia. Dan di pagi harinya saat Sojung bangun, ia pun kaget melihat foto Seungjae di genggamannya. Di tempat kerja, Sojung pun membuat kue. Tak selang lama, sang bos pun datang dan mencicipi kuenya. Di sana, sang bos pun berkata bahwa kue tersebut enak. Sojung pun merasa senang mendengarkan perkataan tersebut. Beberapa saat kemudian, Sojung pun tak sengaja mendengar perkataan Anna dan sang bos. Di sana, Anna mengatakan kepada Seungjae bahwa ia akan berkuliah di luar negeri selama 2 tahun dan membuat Seungjae berat hati. Setibanya di rumah, Sojung kesal. Tanpa memarahi buku ajaib tersebut, ia seolah-olah tak percaya pada semua perkataan buku tersebut. Di jam 3 pagi, di saat Sojung enak-enaknya lagi tidur, tiba-tiba seseorang datang. Ia pun membawa seseorang yang lagi mabuk, di mana laki-laki tersebut adalah Seungjae atau bosnya Sojung. Dalam keadaan mabuk, sang bos pun menyatakan bahwa semua laki-laki yang menyatakan cinta pada Sojung adalah penipu. Tanpa basa-basi, Seungjae pun mengatakan bahwa ia akan keluar berdua dengan Sojung di waktu yang akan datang. Sang bos memberikan waktu 2 hari kepadanya untuk memikirkan hal tersebut. Di saat itu, Sojung kesal seolah-olah ia hanya buat permainan, di mana saat Anna akan berkuliah di luar negeri, dan di saat itu pula Seungjae mengajak kencan kepada Sojung. Ia pun langsung meninggalkan Seungjae. Beberapa hari kemudian, saat di rumah sakit, setelah memeriksa sang ibu, Sojung pun merasa sedih. Dan beberapa saat kemudian, sang bibi pun mengantarkan ibunya Sojung pulang. Di malam harinya, saat ia pulang ke rumah, Sojung pun dilabrak oleh tetangganya dikarenakan membuang kertas brosur yang mereka sebarkan. Tak selang lama, sang bos pun datang dan langsung membantu Sojung, dan perkelahian pun terjadi. Keesokan paginya, Seungjae pun datang untuk mengajaknya pergi bersama ke tempat kerja. Di sana juga, kulkas 2 pintu sang bos pun mencair. Dikarenakan untuk pertama kalinya, sang bos tersenyum kepada Sojung. Melihat sikap aneh sang bos, Sojung pun mengatakan, "Tolong ungkapkan yang sebenarnya." Buku ajaib itu pun menjawab, "Ambil 1 langkah, orang itu ada di belakangmu." Dan ya, tentu saja saat dipraktekkan ia pun kaget karena ada sang bos di belakangnya dan menusuk bahu Sojung. Ia pun panik dan langsung pergi begitu saja. Seungjae pun mengambil buku ajaib yang terjatuh. Saat dibuka, ia membacanya, di mana bertuliskan, "Kau sudah jatuh cinta pada orang itu." Namun sayang sekali ya, bukan Sojung yang membaca tulisan tersebut. Beberapa saat kemudian terjadi kobaran api di kafe tersebut. Sang bos pun ikut membantu memadamkan apinya. Namun akhirnya sang bos yang pingsan dan dilarungkan ke rumah sakit. Sebelum ke rumah sakit, Sojung pun kaget karena buku ajaib ada di dekat dirinya. Sesampainya di rumah sakit, Sojung membuka buku tersebut. Di sana bertuliskan agar Sojung berbaik hati kepada Seungjae. Tak selang lama, Seungjae pun sadar dan keluar. Di sana Sojung melihat tangan Seungjae yang diperban dan menangis sejadi-jadinya karena kecelakaan tersebut diakibatkan olehnya dan tangan Seungjae tidak bisa berfungsi lagi. Seungjae pun langsung memegang bahu Sojung. Seketika Sojung pun terdiam. Setelah kejadian tersebut, Sojung pun kembali ke kafe dan mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa sang bos mengajaknya kencan. Temannya pun awalnya kaget, tapi ternyata ia sudah tahu duluan bahwa bosnya telah menyukai Sojung. Sojung pun kesal karena sang bos sudah bersama Anna. Mana mungkin ia mau dengan si bos yang ada, ia juga nanti diselingkuhi oleh si bos. Dan sebuah fakta pun terungkap bahwa Seungjae dan Anna bukan sepasang kekasih, tetapi mereka berdua kembar fraternal dan Anna adalah kakaknya Seungjae. Sojung pun sangat kaget mendengarnya.
Di malam harinya, Sejong pun masih tak menyangka bahwa Senja menyukainya. Ia pun membuka buku ajaib tersebut yang bertuliskan, "Luangkan waktumu." Keesokan paginya, Senja pun menagih janji untuk jawaban mengenai kencan bareng. Mendengar Senja memohon demi cinta, Sejong pun tarik ulur dengan berkata untuk memberikan waktu luang untukku. Beberapa hari kemudian, Anna menghampiri Sejong dan mengatakan bahwa Senja tidak jadi untuk pergi ke Jepang karena takut Sejong pacaran dengan pria lain. Mendengar hal tersebut, Sejong pun terdiam. Saat Sejong mengantarkan kue untuk Anna dan Senja, dia dikasih brosur oleh Anna untuk bersekolah membuat makanan penutup di Jepang. Dan tentunya Senja juga ikut karena ada beberapa bisnis yang perlu diurus di sana. Jika Sejong tidak berangkat, maka Senja pun tidak akan berangkat. Sejong pun bimbang karena ia teringat dengan ibunya yang sedang sakit. Keesokan paginya, Sejong pun kaget karena isi buku ajaib kosong tanpa tulisan dan seolah-olah tidak bisa membantunya lagi. Beberapa saat kemudian, Sejong dipanggil oleh bosnya yang membawa tamu dari Jepang untuk mencicipi makanan penutupnya. Dan ya, tamu itu pun sangat menyukai kue buatan Sejong dan menawarkan Sejong untuk sekolah di Jepang. Namun, kesempatan itu kembali ditolak oleh Sejong. Suatu saat, terdengar suara petir dan Sejong pun teringat pada kejadian sebelumnya dan langsung mencari buku ajaib tersebut. Saat sibuk mencari buku, Senja pun mengatakan bahwa buku tersebut telah diambil oleh seorang nenek-nenek. Sejong pun mendapat kabar bahwa ibunya telah hilang. Ia pun segera pergi untuk mencari sang ibu. Namun ternyata beberapa saat kemudian ada kabar bahwa ada seorang ibu-ibu yang berpakaian seperti nenek-nenek, yang dimana nenek-nenek tersebut mirip dengan pembawa buku ajaib tersebut yang dahulu ditemukan oleh Sejong. Setibanya di kafe, yang ternyata orang tersebut adalah ibunya Sejong yang nyasar ke kafe tempatnya bekerja. Setiap harinya di saat kerja, Sejong hanya diam dan fokus bekerja. Dan hal tersebut membuat Senja tak tahan dan memaksa Sejong untuk cerita. Sejong pun cerita dengan keadaan keluarganya dan ia pun merasa malu bahwa ia menyukai Senja tapi tidak pantas dengan perbedaan ekonomi di antara mereka. Dan hal itulah yang membuat Sejong menolak semua tawaran yang diberikan Senja kepadanya. Sejong pun berencana untuk keluar dari kafe tersebut. Namun Senja langsung menolak bahwa ia harus tetap bekerja di kafe tersebut dan Senja lah yang akan pergi. 6 bulan kemudian, di suatu pagi Sejong mendengar obrolan Bobi dan Anna bahwa Senja sebenarnya sudah berada di Korea. Mendengar hal tersebut membuat Sejong galau. Di malam harinya, saat ia bersiap untuk resign, ia melihat foto Senja yang dulu ia ambil. Namun saat dibuka, terdapat foto Sejong di belakangnya, yang ternyata selama ini Senja menyimpan foto Sejong. Namun ia pun bertekad bulat untuk resign. Suatu hari di keranjang sepedanya terdapat buku ajaib. Ia pun membukanya. Di sana ia sangat bahagia setelah membuka buku tersebut. Sejong pun langsung ke kafe untuk menghampiri Senja. Di sana Senja pun menjahili Sejong sehingga Sejong pun tersenyum dan mereka berdua pun berpelukan. Ternyata buku ajaib yang ada di keranjang sepeda Sejong bukanlah yang asli, yang mana buku tersebut replika yang dibuat Senja untuk Sejong, yang dimana isi buku ajaib tersebut terdapat sebuah foto Sejong di saat mabuk di mobil Senja dan bertuliskan, "Ya, aku sedang jatuh cinta."
Dan film pun telah berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.